Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi yang selanjutnya, yaitu tentang kesebangunan segitiga. Kesebangunan segitiga ini pada dasarnya sama seperti pada kesebangunan bangun datar. Hanya pada segitiga dia punya kekhususan atau keistimewaan yang tidak dimiliki oleh bangun datar yang lain. Kalau pada minggu lalu kalian belajar kesebangunan bangun datar, itu untuk membuktikan apakah dua buah bangun datar sebangun atau tidak, kalian harus membuktikan dua buah syarat. Yang pertama kemarin perbandingan sisi bersesuaiannya senilai, kemudian sudut yang bersesuaiannya sama besar. Itu pada bangun datar yang lain ya. Nah, khusus pada segitiga, ini kalian cukup membuktikan salah satu dari 3 syarat kesebangunan segitiga. Nanti ada 3 ya syarat kesebangunannya. Nah, untuk menentukan dia sebangun atau tidak, kalian cukup menggunakan salah satu saja ya syaratnya. Itu keistimewaan dari segitiga. Oke, kita lihat syarat yang pertama. Syarat yang pertama adalah sisi ya. Kalian bisa gunakan syarat ini jika kalian bertemu dengan soal yang diketahui ketiga sisinya ya, atau bisa ditentukan ketiga sisinya. Maka kalian bisa gunakan syarat yang pertama ini. Nah, bunyi syaratnya itu adalah perbandingan sisi bersesuaian sama, atau kalau pakai bahasa kita minggu lalu, perbandingan sisi bersesuaian itu senilai. Nah, apa itu senilai? Pada minggu lalu sudah Ibu bahas, kalian silakan ingat kembali yang seperti apa yang dikatakan perbandingan senilai. Nah, ini misalnya ada segitiga ABC dengan segitiga DEF ya. Nah, segitiga ABC dan DEF ini akan sebangun jika ketiga pasang sisi yang bersesuaian itu perbandingannya sama atau perbandingannya senilai. Misalnya nih AB bersesuaian dengan DE, karena mau dilihat perbandingannya, kita bikin AB berbanding DE, kemudian BC berbanding EF, kemudian AC berbanding DF. Nah, jika 3 perbandingan ini nilainya sama atau nilainya senilai, maka dua buah segitiga ini langsung bisa kita katakan kongruen tanpa harus melihat sudut-sudut yang bersesuaiannya sama besar atau tidak ya. Jadi itu keistimewaan pada segitiga. Oke, itu syarat pertama. Nah, kemudian kita lihat syarat yang kedua. Syarat yang kedua yaitu sudut. Jadi untuk syarat kedua kita lihat besar sudutnya saja yang bersesuaian ya, sebesar sudut bersesuaian. Ini bisa kalian gunakan kalau kalian bertemu dengan soal yang ketiga sudutnya diketahui ya. Kemudian ini bunyi syaratnya adalah sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Jadi kalau ada dua buah segitiga, ketiga sudut bersesuaiannya besarnya sama, maka langsung bisa dikatakan dia segitiga sebangun tanpa harus kalian menyelidiki apakah sisinya memiliki perbandingan yang senilai atau tidak. Nah, contoh lagi misalnya ini ada segitiga KLM, kemudian ini segitiga OPQ. Kalian lihat sudut yang bersesuaian. Misalnya nih ya, sudut K dengan sudut O bersesuaian, kemudian besarnya sama misalnya, atau sudut L dengan sudut P ini bersesuaian, kemudian besarnya juga sama misalnya, kemudian sudut M dengan sudut Q ya, ini bersesuaian dan besarnya sama. Jika ini sudutnya sama, maka dua buah segitiga ini bisa kita katakan segitiga yang sebangun tanpa harus melihat sisi-sisinya lagi ya. Oke, itu syarat yang kedua. Kemudian syarat yang terakhir. Nah, syarat yang terakhir adalah sisi sudut sisi. Ini jika kalian bertemu dengan segitiga yang diketahui dua buah sisi, kemudian diketahui satu buah sudut yang diapit oleh kedua buah sisi ini. Ya. Bunyi syaratnya adalah dua sisi bersesuaian memiliki perbandingan yang sama atau perbandingan yang senilai, dan sudut bersesuaian yang diapit sama besar. Ini contohnya. Pada segitiga ABC, misalnya yang diketahui panjang AB, kemudian panjang AC. Nah, di antara AB dan AC ada satu buah sudut yang diapit adalah sudut
A ya. Atau misalnya ada segitiga KLM, misalnya diketahui panjang KL, kemudian panjang KM, dan sudut yang diapit di tengah-tengahnya ini adalah sudut K. Nah, jika ada kondisi seperti itu, kalian bisa cari misalnya AB berbanding KL, ini sama dengan AC berbanding KM, kemudian sudut A sama dengan sudut K, maka dua buah segitiga ini bisa kita katakan sebangun tanpa harus membuktikan lagi panjang sisi dan sudut yang bersesuaian yang lainnya, gitu ya. Oke, itu 3 syarat kesebangunan segitiga. Jadi sekali lagi ingatkan, boleh pilih salah satu syarat. Asal salah satu syarat terpenuhi, maka dia bisa dikatakan sebangun ya. Nah, ini ada contoh. Ada buah segitiga yang diketahui beberapa panjang sisi dan besar sudutnya. Nah, segitiga yang pertama diketahui panjang sisi yang ini 3, kemudian yang itu 6. Yang ini segitiga yang ini panjang sisinya 5, kemudian yang satunya adalah 10. Ini besar sudutnya 30 derajat, yang ini juga 30 derajat. Pertanyaannya apakah dua segitiga ini sebangun atau tidak? Nah, pertama-tama ketika melihat soal, kalian harus menentukan dia akan kalian buktikan pakai syarat yang mana. Apakah syarat pertama yang sisi. Kita lihat, kalau pakai syarat pertama ini sepertinya tidak bisa ya, karena ada satu sisi yang belum diketahui. Sedangkan syarat pertama kan harus tiga sisi diketahui. Kemudian apakah syarat kedua? Sudut. Nah, syarat kedua ini hanya ada satu sudut yang diketahui ya. Sudut yang lain tidak diketahui. Maka syarat kedua tidak bisa dipakai. Kemudian kita cek syarat ketiga, sisi sudut sisi. 2 sisi dan 1 sudut di tengah-tengahnya yang diapitnya. Nah, ternyata untuk soal seperti ini kita bisa gunakan syarat ketiga, yaitu syarat sisi sudut sisi. Jadi gitu ya. Jadi sebelum mengerjakan lihat dulu soalnya bisa pakai syarat nomor berapa. Nah, kemudian kita lihat karena menggunakan syarat sisi sudut sisi, kita harus membuktikan bahwa sisi bersesuaian ini ya, sisi bersesuaian karena ada 2 ini perbandingannya senilai atau sama. Nah, kita lihat ini ada 3 dan 6, ini 5 dan 10. Karena ini tidak ada nama-namanya, kemudian ya, maka kita bisa caranya adalah kita lihat sisi yang lebih yang lebih pendek ya, yang lebih kecil. Ini pasti bersesuaian dengan yang lebih kecil di sini. Ini kan yang lebih kecil adalah 3 ya, yang lebih pendek adalah 3, maka di sini dia akan bersesuaian dengan 5. Jadi kita lihat sisi yang bersesuaian dulu. Sisi bersesuaian ya. Bersesuaiannya. Oke. Yang pertama adalah karena ini kita mau lihat perbandingannya, kita lihat 3. Tadi kita pilih 3 ya, yang lebih kecil. Kita bersesuaian dengan yang di sini lebih kecil adalah 5. 3/5. Nah, apakah dia senilai dengan perbandingan sisi bersesuaian yang satunya, yaitu ini 6 yang lebih kecil, kemudian ini adalah 10 yang lebih besar. Maksud saya tadi pilih yang lebih besar dengan yang lebih besar ya, 6/10. Nah, kita lihat apakah ini senilai. Nah, 3/5, 6/10. 6/10 bisa kita sederhanakan. Kita sama-sama bagi dengan berapa namanya? Bagi 2 ya. Jadi ini tadi 3/5, ini tadi 6 bagi 2 itu 3. Kemudian 10 bagi 2 adalah 5. Nah, ternyata dia perbandingannya sama ya, sama-sama 3/5. Jadi dia ini perbandingannya dia senilai atau perbandingannya dia sama. Oke. Untuk sisi sudah terpenuhi. Kemudian sudut yang diapit, sisi yang panjangnya 3 dengan sisi yang panjangnya 6, sudut apitnya adalah 30 derajat. Kemudian sisi yang panjangnya 10 dengan sisi yang panjangnya 5, sudut apitnya juga adalah 30 derajat. Jadi sudutnya juga sudah sama besar, yaitu ya, sudut apitnya sama besar. Apitnya
Yang bersesuaian juga sudah sama besar ya. Bersesuaian juga sama besar, yaitu 30 derajat. Nah, karena sudah senilai dan sama besar, maka segitiga yang ini tadi ya, yang pertama dan kedua dia sebangun ya. Jadi kesimpulannya, jadi kedua segitiga di atas ya, kita simpulkan dia adalah sebangun. Nah, itu ya. Jadi cukup membuktikan begitu. Maka dia segitiganya sebangun ya. Oke, itu untuk contoh yang pertama. Nah, selanjutnya kita lihat contoh yang kedua. Oke, contoh yang kedua itu ada segitiga ABC ya, segitiga ABC. Nah, kita lihat dia menanyakan panjang DB. Ini yang diketahui AD 10, DE 8, BC 12. Kalian kalau ketemu soal seperti ini, ada sebuah segitiga yang dipotong oleh satu garis yang sejajar dengan salah satu sisinya. Ini kan garis DE sejajar dengan BC ya. Nah, kalau ketemu satu buah segitiga seperti ini yang dipotong oleh sebuah garis yang sejajar dengan salah satu sisinya, ingat bahwa dia akan terbentuk menjadi segitiga kecil yang sebangun dengan segitiga besarnya ya. Jadi begini Mas Ibu, karena ini adalah sebuah segitiga yang dipotong oleh sebuah garis yang sejajar dengan salah satu sisinya, yaitu sisi BC, maka terbentuk dua buah segitiga, yaitu segitiga ABC, segitiga yang besar, ABC yang besar, ini sebangun dengan segitiga yang kecil, ADE. Tuh ya. Ingat ya, kalau ketemu soal sebuah segitiga dipotong oleh sebuah garis yang sejajar dengan salah satu sisinya. Nah, karena dia sebangun, maka sisi-sisi yang bersesuaian perbandingannya akan senilai. Begini contohnya. Ini AB ya, sisi yang besar. AB pada ABC ini akan bersesuaian dengan AD pada ADE. Nih, AD. Kemudian ini juga AC pada ABC, sisi yang atas, AC pada ABC akan bersesuaian dengan AE pada ADE, pada segitiga ADE ya, AE. Yang terakhir, nah ini sisi yang sejajarnya, BC pada ABC, BC akan bersesuaian dengan DE pada ADE. Tuh. Nah, pertama kali kalian tentukan dulu perbandingannya itu ya. Perbandingan sisi yang bersesuaian. Ingat harus konsisten. Kalau ini yang di atas ini segitiga yang besar duluan, maka yang di atas juga harus segitiga yang besar duluan. Kalau yang di sini segitiga yang kecil duluan, maka yang lain juga harus segitiga yang kecil duluan. Jangan terbalik. Kalau kemarin soalnya ada yang terbalik perbandingannya ya, sehingga hasil perhitungannya salah. Oke. Nah, seperti mencari unsur pada kesebangunan bangun datar yang kemarin, kalian pilih dua buah perbandingan. Yang pertama cari yang ditanya. Yang ditanya ini kan DB ya. Yang ditanya adalah DB. Nah, DB ini adalah, ini kan nggak ada DB di sini ya, nggak ada DB. Tapi DB ini adalah bagian dari AB ya, bagian dari AB. Maka kalian bisa gunakan yang pertama, kita cari dulu AB saja. Kita nggak bisa langsung cari DB karena memang tidak ada di perbandingan. Tapi kita lihat saja bahwa DB ini bagian dari AB. Maka kita gunakan AB dan per AD ya, berbanding AD. Nah, yang kedua seperti yang minggu lalu, kita pilih perbandingan yang dua-duanya diketahui. Ini kan diketahui ya, DE 8, BC 12. Jadi kalian bisa gunakan ini, BC dan DE karena dua-duanya diketahui. BC dengan DE. Oke. Nah, seperti minggu lalu juga lagi tinggal masukkan nilainya. AB ini belum tahu. Kemudian AD sudah tahu, yaitu
10. Ya, AD 10. AB belum tahu kan karena DB-nya belum tahu. Oke, kemudian BC-nya. BC-nya adalah 12, kemudian DE adalah 8. Nah, sudah ketemu seperti ini, seperti kemarin tinggal dikali silang. Ini tinggal AB kali 8. Ini adalah 10 kali 12. Sehingga AB adalah 10 kali 12 dibagi 8. Ini mau disederhanakan boleh atau mau dihitung juga boleh langsung. AB itu adalah kalau kali langsung berarti 10 kali 12 120 dibagi 8. 120 bagi 8 itu adalah 15 cm. Oke, sudah dapat. Nah, ini yang didapat baru AB ya. Baru AB yang didapat adalah 15. Sedangkan yang ditanya tadi adalah kan DB. Nah, kalau AB ini adalah 15, kemudian ini 10, berarti DB-nya tinggal berapa sisanya supaya jadi 15? DB-nya adalah 5 ya. Sehingga AB itu kan adalah apa tadi? Ini ya. AD ditambah nih. AD ditambah DB ya. AB itu adalah AD ditambah DB. Sehingga sini aja lah. AB tadi adalah 15. AD-nya tadi adalah ini AD-nya ya. AD-nya adalah 10 ditambah yang mau dicari adalah DB. Nah, 10 tambah berapa biar 15? Adalah 10 ditambah 5 atau 15 dikurang 10. Jadi DB adalah 5 cm. Oke, itu dapatnya ya. Oke, sekian tentang kesebangunan segitiga, semoga dipahami. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di grup atau japri WA atau Telegram Ibu ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.